Fuck you. Halo para rebahaners, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi dengan saya Iqbal. Di video kali ini tidak lain dan tidak bukan, saya akan menceritakan secara rangkum sebuah alur cerita film. Film yang akan aku ceritakan kali ini berjudul Death Sentence. Death Sentence merupakan film thriller garapan James Wan. Yang saya ketahui ia adalah sutradara yang keren, epic, ciamik, ya intinya terbaik, yang sebelumnya sukses menyutradarai sebuah film horor yaitu Saw. Di film ini menceritakan Nick Hammer yang diperankan oleh Kevin Bacon. Ia seorang eksekutif kantoran yang akhirnya main hakim sendiri setelah anaknya dibunuh oleh seorang anggota geng. Oke, nggak usah banyak cincong, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out. Good. Merry Christmas. On your own. Oh my gosh, Luke! Did Mom do that painting for you? Hey! Wow, look at that. So how old are you, Mom? Number one. Film ini akan menceritakan tentang seorang ayah yang bernama Nick. Dia merupakan seorang pekerja kantor biasa yang memiliki hidup bahagia. Nick sendiri memiliki seorang istri dan dua anak laki-laki yang masih remaja. Saat makan malam, terlihat keluarga mereka begitu bahagia dan normal seperti kebanyakan keluarga menengah pada umumnya. Di malam itu, si kakak akan melakukan pertandingan baseball, dan karena si ibu akan mengantar adik ke dokter gigi, akhirnya Nick sendiri yang akan mengantarnya. Saat pertandingan berlangsung, si kakak bermain sangat bagus sehingga hal itu membuat Nick bahagia. Usai pertandingan, mereka berdua pun pulang. So, some of the guys have been talking about it. It is far. Still have Luke? There hasn't come for it. We've had several great games, but professional hockey is. I guess we can talk to Coach Wall. Hey, lights. Di tengah perjalanan, Nick pun mampir dulu ke pom mini untuk mengisi bensin. Dan saat menunggu, si kakak meminta izin ke Indomaret untuk membeli minuman. Tak diduga, disinilah awal mimpi buruk itu terjadi. Saat si ayah sedang menelpon, tiba-tiba masuklah beberapa orang yang menggunakan penutup wajah. Mereka pun menodongkan senjata dan menembak si kasir. Mengetahui hal tersebut, Nick langsung menutup teleponnya lalu lari ke sana. Namun dia malah tertabrak mobil yang berusaha kabur dari tempat tersebut. Salah satu pemuda itu pun mengatakan kepada pemuda lainnya untuk membunuh si kakak, karena jika tidak, si pemuda itu tidak akan bisa masuk menjadi anggotanya. Dapat disimpulkan bahwa mereka semua adalah anggota gangster yang sedang melakukan kekerasan secara acak demi menaikkan popularitas gangster mereka. Dengan sebatang golok, si pria itu pun menebas si kakak hingga tersungkur. Setelah selesai, mereka pun kabur. Namun Nick berhasil menangkap salah satu pemuda tadi dan berhasil melihat wajahnya. Saat akan kabur, si pemuda itu pun tertabrak mobil hingga pingsan. Nick sendiri menghampiri si kakak yang tengah sekarat. Get an airway. He's my son. I'm gonna take care of you here. We'll get you fixed up now. No, I can't go in there. Sorry. It's my son. His name's Brendan. Saat si ibu dan si adik datang ke rumah sakit, kebetulan si dokter mengatakan bahwa si kakak tidak bisa tertolong dan sudah KO saat itu juga. Esok harinya, Nick diminta untuk melihat beberapa pemuda yang menjadi pelaku di malam itu. Dan ternyata
pemuda tersebut masih berusia sangat muda, yaitu 20 tahunan. Singkat cerita, si kakak pun dimakamkan. Dan mulai sekarang keadaan rumah tidak akan seperti dulu lagi karena si kakak sudah pergi. Para pengacara yang menangani kasus ini pun tidak bisa berbuat banyak karena pelaku masih di bawah umur. Di situ mereka mengatakan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh gangster yang sedang mengospek beberapa anggota baru, dan itu dilakukan dengan cara mencari korban secara acak. Sebagai saksi utama, Nick justru menolak memberi kesaksian dan membiarkan pemuda tersebut bebas begitu saja. You're saying you'll testify to that in a trial? No, Your Honor, I am not. What? Ternyata, Nick punya rencana lain di mana ia mengikuti gerak-gerik pemuda yang sedang bersama gengnya. Setelah mengetahui alamat si pemuda, Nick pun pulang ke rumah dan langsung menuju ruang perkakasnya. Dengan sedikit ragu, ternyata Nick berniat untuk membalas dendam dengan sebilah pisau di tangannya. Tiba di sana, si pemuda pun kaget dengan kehadiran Nick yang tiba-tiba datang. Tanpa berpikir panjang, Nick langsung menyerang dan terjadilah pertarungan yang berakhir dengan tewasnya pemuda karena tertusuk di bagian dada. Tiba di rumah, Nick merasa makin terpuruk karena dengan dia melakukan itu tidak akan membuat anaknya kembali lagi. Di sisi lain terlihat pemuda lainnya yang mempunyai kepala botak dan bertato. Pemuda ini bernama Billy. Dia adalah ketua gangster sekaligus pemuda yang ada di kejadian waktu malam itu. Terlihat ia sedang setor uang kepada ayahnya yang merupakan seorang penjual senjata. Di sini bisa disimpulkan bahwa perilaku seorang anak tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Saat tiba di markas gangsternya, Billy diberitahu bahwa pemuda atau anggota baru mereka tewas tertusuk. Dan Billy yakin pelakunya adalah ayah dari korban mereka, yaitu Nick. Untuk itu mereka memutuskan untuk menghabisi Nick sehabis pulang dari kantornya. Saat Nick berjalan, salah satu anak buah Billy diturunkan untuk menikam Nick di tempat. Namun rencana itu gagal dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Come on! Get him! Get him! Which way is 1801? 1801, mate! Follow! Follow! Hingga terjadilah pertarungan sengit di parkiran atas gedung yang membuat salah satu dari anggota mereka tewas terjun dari atas gedung. Hal tersebut membuat Billy semakin emosi dan tertantang untuk membunuh Nick. Esoknya, saat Nick sedang bekerja seperti biasa, salah satu anak buah Billy diutus untuk memberikan paket yang berisi foto keluarga Nick yang akan diancam untuk dibunuh. Hugh! Nicholas Hugh! There he is.
Nice office, motherfucker. What the hell do you want? That's the gift of freedom, baby. When you finally meet your maker. Hal tersebut membuat Nick terkejut dan tidak menyangka masalahnya akan menjadi sebesar ini. Untuk itu, Nick menelpon polisi dan meminta mereka menjaga rumahnya selama 34 jam. Namun naas, dengan jumlah mereka yang banyak, para polisi yang menjaga dibunuh sehingga mereka masuk ke rumah Nick secara leluasa. Hingga akhirnya Nick harus menyaksikan istri dan anaknya mati tepat di depan matanya sendiri. Nick sendiri pun ditembak di bagian perut hingga tak sadarkan diri. Dikira sudah mati, mereka pun meninggalkan rumah Nick. Beruntung Nick masih selamat karena peluru tersebut tidak sampai mengenai organ vitalnya. Tapi dia harus menerima fakta bahwa istrinya harus mati dan si adik harus menderita koma yang entah sampai kapan ia akan bangun. Dengan semua keadaan ini, Nick tidak tinggal diam dan memutuskan untuk pergi dari rumah sakit. Setelah di rumah, Nick pun mencairkan seluruh uang untuk memburu dan mencari di mana Billy dan gangsternya berada. Tiba di suatu bar, Nick pun bertanya apakah mereka mengenal orang yang bernama Billy atau tidak. Tetapi orang tersebut malah menganggapnya bercanda. Nick langsung menarik kepalanya dan memaksa orang tersebut untuk mengatakannya. Fuck you. Hey, what up? Where Billy Darling is? Tell me right now. Right now! Bahkan Nick memberi sejumlah uang agar ia berbicara. Setelah informasi didapat, Nick pun bertanya di mana ia bisa dapatkan sebuah senjata. Dan itu mengarah Nick ke sebuah toko senjata yang merupakan milik ayahnya si Billy. Tiba di sana, Nick langsung memperlihatkan sejumlah uang untuk mendapatkan senjata yang diinginkannya. Si ayah yang mengetahui dendam dan kebencian dari mata Nick akhirnya mengetahui bahwa Nick sedang memburu anaknya. Sebagai seorang ayah, dia membiarkan Nick mencari Billy karena prinsipnya adalah nyawa harus dibayar nyawa. Tapi jika Nick bertanya di mana Billy, maka dia tidak akan menjawabnya. Nick pun mempersiapkan semuanya, memiliki senjata dan mencukur rambutnya sebagai tanda bahwa dia siap untuk mati dalam peperangan. Dan aksi balas dendam tersebut mulai dengan memergoki anak buah Billy yang tengah asik ngefly dengan seorang wanita. We fucking killed you. Nick pun langsung menodong orang tersebut dan memintanya untuk menelpon Billy. Nick langsung menembak orang itu sebagai tanda bahwa Nick akan segera mendatangi Billy. Mengetahui hal tersebut, Billy semakin dibuat emosi. Tak lama datanglah si ayah ke hadapannya. Sebagai seorang ayah, ternyata dia masih memiliki perhatian kepada Billy dengan meminta untuk tetap diam di rumah. Tapi justru Billy malah menembak kepala ayahnya hingga tewas. Dan bisa disimpulkan bahwa Billy lebih tidak manusiawi dibandingkan seekor tikus di dalam got. Saatnya tiba, Nick langsung membombardir markas mereka, kemudian satu persatu dari mereka. Kill you, son of a bitch! Hingga detik-detik akhir, Nick sempat ditembak di bagian kaki, bahu, dan lehernya. Namun beruntung dia masih bisa selamat hingga akhirnya Billy berhasil dibunuh tepat di samping tempat duduk dirinya.
Ready? Setelah semua selesai, Nick kembali ke rumahnya dan menonton video dirinya bersama keluarganya. Dengan semua yang telah dilakukannya, pada akhirnya itu semua tidak kembali seperti semula. Tamat. Pesan dari film ini, balas dendam selamanya tidak akan menghasilkan apa-apa, malah hanya melahirkan kerugian. Gue Iqbal, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di kuping Anda. Thanks for watching and see you next video. Bye.